pagi hari. Oke saudara-saudara, pada pagi hari ini saya datang satu customer yang sangat luar biasa. Karena customer saya hari ini jauh-jauh datangnya dari laut. Bener lo di laut boy? Oke di laut, tapi aslinya Batam ya Pak. Oke boy, ini kita langsung aja boy, Rambun habis cukur nih boy. Ini sekarang rambutnya mau kita cuci. Sebelumnya, lu udah pernah dicuci belum rambutnya? Cukur-cukur pakai? Sudah pernah, tapi udah lama bang. Di daerah Batam juga kan? Bukan, Lampung. Lampung, oh kayak di salon gitu ya? Barbershop gitu bang. Atau di mall gitu ya? Ya. Ini lu datang ke RRP baru pertama kali? Betul, pertama kali. Kenapa lu bisa mau datang? Kenapa lu mau bisa datang ke RRP? Dari Google Maps saya lihat. Lagi dari Google Maps. Oh, tukang Google kasih Sutomo, tolong berikan aku alamat Google itu, kasihkan kepada aku biar aku kelola, tolong please. Biar aku bisa mengelola yang mungkin kalau aku kelola bisa lebih membudaya gitu kan. Nah, oke. Lu udah buka di Google, terus lu searching, lu langsung kemari. Iya, betul bang. Gue apalagi ratingnya kan bintang 5 itu. Coba dulu. Rating bintang 5, nggak sesuai ekspektasi pula nanti ya kan. Kayak mana itu makanya aduh ini Google Maps bikin dari jantung RRP copot karena sebenarnya gua tuh pengen gue ngelola tapi nggak tahu gimana caranya. Itu betul-betul dalil banget itu komentar-komentar negatifnya Pak, karena aku tengok di sebanyak juga komentar-komentar negatif. Oke, siap kita cuci rambut ya. Oke, coba. Sambil ngobrol-ngobrol ya boy. Boleh bang. Kita mau tanya boy sama lu boy. Lu kan aktivitas di laut boy. Iya kan di laut. Betul. Di laut itu boy pernah ngerasa kesepian gak sih di laut? Kesepian itu pasti ada bang. Pasti ada, tapi justru kita di tengah laut, kita bisa lihat bintang, kita bisa lihat deru ombak itu. Jadi kesepian itu bukan menjadi halang kita tuh membuat kita lebih stres lagi, tapi membuat kita lebih tenang diri sejenak, lebih mempersiapkan pemikiran kita untuk menghadapi masalah yang ada di kepala kita saat itu gitu loh Bang. Tapi lu kan hari-hari di laut, Berapa lama sekali lu baru bisa pulang ke darat? Kalau ke darat Bang ya, pernah itu saya 2 bulan berinjak darat pernah, tapi kalau di kapal sekarang itu perjalanan 42 jam ya. Setelah sana kita bisa refreshing sebentar ke darat gitu sih Bang. Tergantung jenis kapalnya lebih tepatnya Bang. Paling lama Ya itu 2 bulan itu Bang, saya baru injak darat. Karena ada trouble mesin di tengah laut, akhirnya nggak bisa mengharuskan kita cepat-cepat ke darat dan kita nunggu dulu kabar bantuan. Setelah bantuan datang, mesinnya ready, kita berangkat ke kapal ke kota selanjutnya, baru kita bisa refreshing ke darat Bang. Boleh tahu gak lu boy, kerjanya di laut itu bagian apa sih lu? Kalau sekarang lagi modif 3 Bang, modif 3 itu jobdesknya tentang hal keselamatan. Jadi kalau ada orang-orang yang mau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu lu yang bertanggung jawab. Kalau ada orang-orang yang bekerja dengan apa tadi Bang? Misalnya untuk terjadi kecelakaan di laut, Ya. itu lu yang bertanggung jawab. Betul. Apalagi tentang alatnya Bang. Contoh kayak ada orang jatuh ke laut, nah itu tuh pasti pakai alatnya saya dengan lifebuoy, terus kita kontak ke anjungan supaya orang yang jatuh ke laut itu nggak kena propellernya kapal, jadi langsung dimanuver ke kiri cikar kapal, kanan cikar gitu Bang. Udah berapa lama boy di laut boy? Kalau berapa lama di laut? 4 tahun Bang, 4 tahun. Terhitung sejak 2020 dan saya kerja. Tapi saya pernah praktek Bang, praktek saya itu di 2016. Gimana? Di kapal kontainer. Setahun saya praktek. Kalau di laut itu boy, ada wifi nggak sih? Wifi itu ada, cuman balik lagi ke manajemen perusahaan tiap-tiap kapal Bang. Apakah mereka mau spend duit yang agak mahal untuk nyewa satelit atau provider yang bisa dipakai di tengah laut, tapi
Dari kapal saya sekarang alatnya ada, wifi-nya ada, tapi perusahaannya nggak mau nge-spend gitu loh Bang. Nah untuk nalangin itu kita mainnya di ini Bang, di rute kapalnya kita dekatin lagi ke pulau-pulau agar dapat sinyal. Kemarin pemilihan presiden sempat turun nggak? Wah enggak Bang. Terus gimana nyoblos sama presiden di sana? Pusing nggak nyoblos Bang. Saya nggak nyoblos, cuman ada teman itu datang ke TPS. Dia bilang bisa sih nyoblos, tapi kendalanya dia tuh nggak dapat surat keterangan dari tempat asal dia Bang. Jadi dia nggak ikut nyoblos juga. Oke, guys, inilah derita orang kapal ya. Dia nggak sempat mengikuti pesta rakyat, yaitu pesta demokrasi memilih presiden. Oke lah, kita lupakan saja. Kalau seandainya kemarin disuruh memilih presiden, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan, siapa yang mungkin Pak? Prabowo dong. Prabowo Bang. Kenapa? Kenapa? Karena wakilnya masih muda. Banyak orang bilang wakilnya nggak bagus, tapi kenapa lu bilang bagus? Karena mewakili kaum muda Bang. Tuh denger ya. Jadi itu nggak semua orang ya nggak suka dengan Gibran, banyak juga suka sama Gibran. Jadi kalau lu sendiri itu karena mewakili anak muda banget ya. Betul Bang. Terus apa lagi yang bikin lu suka sama Pak Prabowo? Program kerjanya untuk lebih mensehatkan rakyat kita, terus dari wakilnya juga yang masih relate kehidupannya dengan anak muda zaman sekarang. Ya di situ Bang jatuh hatinya ngelihat paslon 02 itu. Jadi gua udah mulai lobby sama dia guys. Dia bilang enak pijatannya itu, sebenarnya gua belum masuk pijitan ini. Duduk dah bentar boy ya. Oke. Duduk maksudnya boy, itu boy. Ini harus diikat di bagian sini dan duduk di sana boy, tempat boy. Oke. Oke, lu suka bola nggak boy? Suka. Suka bola. Kemarin waktu bola Liga Indonesia sama luar negeri lu tonton? Indonesia nggak Pak? Yang luar saya yang lebih. Oh yang Indonesia belum nggak nonton? Enggak Pak. Wah, enggak. Kalau di Indonesia siapa nih yang paling lu dukung, yang paling suka? Pemain timnas Indonesia? Timnas Indonesia. Kalau pemainnya nggak sih Bang, tapi klubnya masih senang sama Persija. Persija. Ya. Kalau pemain luar siapa paling lu jago ini? Pemain luar Neymar Bang. Neymar, kenapa? Karena zaman waktu saya SMA, muka dia selalu ada di koran Bang. Jadi selalu ngikutin tren-tren rambutnya, gayanya. Jadi suka orangnya Neymar ya? Ya. Oke. Kita kembali tadi itu intermezzo aja guys. Kita cuma mau nanya di balik layar kehidupan seorang pelaut itu sebenarnya seperti apa sih? Hal-hal yang paling menyenangkannya udah nih kan, bisa buat ini buat itu. Tapi ada nggak sih dimana di saat-saat itu tuh sedih dikarenakan sesuatu tuh, dukanya di dalam itu seperti apa gitu? Kalau bicara bahagia pasti semua orang banyak senangnya bahagia. Kalau dukanya di laut itu seperti apa menurut lu? Duka sejauh ini masih membekas. Saya melihat kru kapal saya sendiri meninggal. Saya melihat sendiri di depan mata saya kru kapal saya tangannya tergenjat tali dan mengharuskan itu diamputasi. Itu teman kerja kita Bang. Satu tim kita. Diamputasinya di laut juga? Diamputasinya di klinik terdekat sekitar Pelabuhan Bang. Oh bukan di kapal itu bukan? Bukan. Emang di dalam kapal nggak disediain dokter atau perawat, tim medis? Tim medis kita kan ada dibekali tentang ini Bang, tentang sertifikat tentang medikal gitu. Tapi untuk bisa mengambil keputusan mengamputasi perawatan yang lebih tepat kan kita harus ke tenaga medis yang aslinya gitu loh Bang. Iya. Kita hanya sebagai sementara aja loh, penanganan sementara. Jadi pas itu kejadian, gimana jenazah dipulangkan? Yang kru kapal saya yang meninggal itu, ini ceritanya Bang, adalah waktu itu kerusuhan di atas kapal. Kerusuhan itu bukan karena banyak orang enggak, cuman si satu orang ini sudah kita curigai bahwasannya banyak barang yang hilang di kapal
di saat si almarhum ini sedang begadang. Akhirnya dia dapat mutasi ke kapal lain pada waktu itu. Yang biasa dong bang, sebelum meninggalkan kapal kan kita kayak periksa supaya tidak ada kecurigaan lah gitu. Nah begitu si almarhum ini mau diperiksa, totonya dia kabur ke sebelah kirinya kapal. Nah lompat dia pikir dia bisa berenang sampai ke darat yang di seberang sana. Berarti yang meninggal ini yang punya kerjaan? Iya. Lah sekarang gini bang, ngapain dia kabur, ngapain dia lari kalau nggak memang dia ngambil barang-barang yang hilang itu kan? Nah berenang. Sejam itu kita masih ngelihat dia ngambang bang. Masuk ke jam kedua dia udah nggak nampak lagi tuh bang di permukaan air itu. 3 hari kemudian bang ada penemuan jenazah tanpa identitas. Akhirnya diselidiki yang betul itu kru kapal darat kita. Benar nggak sih katanya kalau di kapal itu lebih kejam daripada di darat kerjanya? Kalau lebih kejam, ya betul bang, bisa waktu itu lebih kejam dari yang di darat. Karena apa ya, di kapal itu kan kita berkumpul dengan suku satu dan suku lain, dengan negara satu dengan negara lain, gitu bang. Kalau dibilang kejadian, saya termasuk lah bang, obrolan itu dikategorikan kejahatan ini. Lebih kejam ya. Oke, kita mau tahu background sebenarnya ini aslinya dari mana? Kalau misalnya kerja ke kapal itu anak mana sebenarnya, bocah mana lebih kok bisa sampai ke kapal kerjanya? Aslinya tuh sebenarnya dari mana lu tuh? Masa-masa kecil itu seperti apa sih? Sekolah itu gimana? Kok bisa jadi seorang pelaut itu kayaknya wah gitu kan? Banyak orang yang pengen jadi lu tapi nggak bisa berhasil mungkin kan? Sedangkan hari ini lu ada di sini, kita mau tanya-tanya sama lu tentang diri lu nih. Lu itu sebenarnya asli dari mana, masa-masa kecil itu seperti apa, tinggal di mana, dan sebenarnya cita-cita lu itu apa? Oh, kalau saya lahir bang di Batam, SD juga di Batam, SMP di Batam, SMA di Batam. Nah, kenapa bisa terjun ke dunia laut? Kenapa bisa jadi orang kapal? Kenapa bisa jadi pelaut? Saya dulu pengen jadi pilot bang, jadi pilot, tapi di suatu sore tuh mama saya bilang, mama nggak ada uang kalau. Tunggu. Mama nggak ada uang, emang orang tua lu kerjanya apa? Mama guru bang. PNS. PNS ya, tapi guru SD. Bukannya PNS gede duitnya? Jangan sekarang bang, jangan yang dulu kan belum begitu besar kayak sekarang bang. Ibu PNS saya? Ayah di galangan. Pantesan ini bocah ya, bukan ngomong bocah. Dia ngomongnya teratur, tertata, sesuai ya ibunya seorang pengajar ya? Iya. Pantesan lu gaya-gayanya kayak PNS gitu kalau ngomong. Ya, begitu. Jadi gimana nih, masa kecil dulu sebenarnya tuh gimana aja, ngapain, apa sih lo lakukan masa-masa kecil itu kalau enggak? Kalau masa-masa kecil ya paling main peta umpet bang. Kalau Batam mungkin sebutnya semuanya hidup ya. Semuanya hidup. Pernah kebayang nggak lu kalau dulu bakal jadi seorang pelaut? Asli bang, enggak bang, beneran, nggak pernah kebayang saya bakalan. Bangga nggak lu sekarang menjadi pelaut? Bangga sih bang. Bangga bang. Waktu masa-masa kecil lu pernah nggak dibully sama kawan? Pernah bang, jelas lah. Apalagi Batam mah bully. Langsung banget. Nah, lu kan sering dibully kan? Iya. Kita lu kena kan? Iya, betul. Nah, apa bulian yang paling lu ingat sampai sekarang waktu kecil? Bulian itu ini bang, korek api yang dipanasin, ditempel ke badan saya. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Orangnya lu masih ingat? Masih ingat. Kalau lu jumpa sama orang yang ngebully itu pada saat ini, apa yang lu lakuin? Ya paling saya hello aja gitu bang, nggak harus ngebalas gitu. Dan menurut lu tuh bullying itu tuh separah apa sih untuk psikis seorang manusia gitu? Kan bullying itu banyak ya di negara ini, nggak bagus ya. Tapi kalau lu sendiri tuh korban bullying itu, menurut tuh bullying itu seperti apa dan harusnya gimana tuh menghindari bullying gitu di negara ini? Iya gini bang, bullying itu sebenarnya bukan masalah yang ringan sih, itu dia termasuk masalah yang besar sih bang, karena psikisnya itu bisa ke bawah sampai kita besar kayak gini bang. Saya masih keinget sama kelakuan teman-teman saya gitu loh bang. Jadi apa ya,
mungkin dari kurikulum pengajaran kita kali bang yang harus ada penerapan stop bullying lah. Dimulai dari Cara menghindari bullying kalau Mas lu gimana nih? Yang udah berpengalaman di bully. cara menghindari tuh lebih tepatnya kayak gini pak. Kita tahu nih si teman kita ini doyan ngerjain kita, doyan mau apa ya melakukan sesuatu yang buruk terhadap sekitarnya gitu. Sebisa mungkin kita tuh sadar bahwasannya kalau dia mulai mendekat kita harus menghindar gitu loh bang. Nah terus kita tuh harus protek dari dalam diri kita sendiri bang, lebih dekat ke arah agama, kita lebih dengar omongan keluarga tentang hal motivasi. Jadi begitu bullying itu sampai ke kita tuh udah ada perlindungan dalam diri kita gitu loh bang. Oke, pesan-pesan untuk orang pembuli di luar sana apa? Kalau ada yang nonton tuh anak-anak muda, tuh dia kadang dilihat abang ini korban bulian juga, tapi bisa jadi orang pelaut. Pesan-pesan lu untuk orang di luar sana itu apa tuh yang anak-anak tuh suka bully? Pesan saya untuk yang ngebully, lebih baik berhenti sekarang daripada nanti kena getahnya di kemudian hari. Oh yes, mantap. Kita mau tahu lagi nih profil lu. Ayah lu itu kan di Galangan. Iya. Masa-masa kecil lu itu pernah nggak dihajar, dibas, dipukul? Rumah ayah lu? Pernah bang. Gara-gara apa? Gara-gara ini maling penting motor. Maling? Maling penting motor. Kunci motor siapa ya? Penting motor yang unik-unik gitu loh bang, yang ada kayak ada gambar roket, gambar motoran. Nah itu saya habis bang, pukulin pakai sapu. Sekarang motor masih di Galangan? Masih bang. Apa sih mantap kan ya, berarti dia sampai dia nggak mau keluar dari Galangan itu, dia tidak mau keluar dari Galangan itu karena mungkin udah merasa nyaman atau gimana? Kalau saya lihat sih bang, udah merasa nyaman, satu, kedua udah karyawan tetap kali ya? Iya, udah karyawan tetap. Jadi untuk keluar dari situ dan memulai lagi masih mikir beberapa kali bapak saya. Kalau pemukulan juga dari bapak karena ganjaran kelakuan kita bang, sampai bola golf juga pernah itu bang. Oke, kalau misalnya ada orang ingin kerja di laut kayak lu, apa syarat-syaratnya menurut lu, syarat wajibnya? Ingin kerja di laut, bukan syarat dokumen-dokumen ya, tapi syarat-syarat mutlak dari diri kita sendiri akan harus dipersiapkan. Mungkin mental atau lain itu apa? Lebih tepatnya yang pertama itu yang orang banyak belum paham itu lebih dekatkan diri ke arah agama pak. Kenapa? Karena banyak godaan jauh. Karena kita kerja di kapal itu cuma tipis saja jaraknya dengan dosa pak. Kematian? Bukan ke arah kematian. Oh, tipis dengan dosa? Betul. Maksiat di situ? Iya, maksiat dia, minuman dia. Sorry, tunggu sebentar potong. Emang di sana ada tempat kayak cek malam gitu apa gimana? Ya, begitu. Ada juga? Ada. Karena sekitaran pelabuhan itu kan biasanya ada ya red zonanya ya gitu loh. Itu dulu sih, baru ke arah fisik dan mental. Kalau mentalnya harus gimana? Mentalnya minimal kita jangan apa ya, begitu dapat tekanan itu jangan langsung down mentalnya bang. Tapi apa, justru membuat kita lebih semangat, lebih cepat selesaikan masalah itu supaya kita bisa apa ya, bisa lebih cepat istirahatnya, bisa lanjutkan pekerjaan yang lainnya. Oke, Boy. Sejauh ini Boy udah kemana aja Boy perjalanan terjauh selama di laut? Perjalanan terjauh paling ke Sabang ya, Sabang, Gorontalo, ya betul. Paling jauh. Masih Indonesia. Yang paling menyenangkan pengalaman lu selama di laut apa Boy? Ini ke Lombok, Bali, sama ke Sabang itu bang, bisa injakkan kaki di ujung Indonesia. Tapi lu punya sosmed gak sih? Punya bang. Apa sosmed lu? Penasaran juga nih orang penonton ini. Lu kenapa ini apa sosmed lu namanya? Kalau Instagramnya @sanjos_51 bang. Kalau YouTube belum. TikTok nggak aktif sih, cuma aktif. Kenapa lu gak aktifin? Karena bagus loh, lu tuh di laut, lu harus punya semua sosmed. Harus aktifin, iya. Kalau TikTok ada sih bang, cuma nggak aktif. Aktifin aja semuanya. Kalau TikTok namanya Iblis Haluan. Oke. Terima kasih Boy, hari ini udah cerita-cerita apa berbagi pengalaman di kehidupan lu ya kan, di RRP kan. Nanti the next kalau pulang berlaut datang lagi ke RRP ya. Oke, sahabat-sahabat RRP di mana berada, itu dia ada cerita-cerita ringan kita sambil melepok-lepok kepala apa gitu kan. Nah, jadi buat kalian semua jangan lupa kalau mau jadi seseorang
harus tahan banting kayak abang ini. Dia dibully sudut pakai korek api, dia masih hidup sampai sekarang. Iya kan boy? Betul Bang. Kata-kata hari ini ada nggak boy itu orang boy di luar sana boy? Kalau lu sendiri yang lu jadiin quotes di dalam hidup lu? Kata-kata untuk teman-teman yang masih berjuang, sama juga sih saya lagi berjuang juga. Apa ya? Lebih tepatnya ngelangkah dulu, nanti hasilnya bagaimana biar Tuhan yang ngatur sisanya. Tapi kita tadi nggak tahu loh nomor lu siapa sih, gue main podcast ala langsung. Nama lu siapa sih? Joshua Bang. Joshua apa? Sandri Joshua. Terima kasih Bang Sandri Joshua. Orang di mana-mana perkenalan di awal tuh siapa nama ya kan? Bagaimana ini maklum lah. Ini kan kita langsung mendadak, tidak dikasih briefing sama tim. Oke, terima kasih Bang Joshua udah hadir di sini di YouTube kami. Semoga dengan abang ini YouTube kami bertambah banyak viewernya lagi banyak karena luar biasa nih salah satu bintang tamu RRP yang paling jos. Cara bicaranya boleh kalian lihat ya. Coba kalian semua bintang tamu RRP itu kalau bicara itu beda. Nah dari ini beda lagi, ini benar-benar seorang sosok pengajar. Aduh. Terbaik Bang. Thank you boy, udah datang kemari boy. Jangan lupa follow TikTok, YouTube, Facebook RRP Barbershop. Apa boy? Kalau mau ke RRP Barbershop gimana caranya boy? Tinggal klik aja di Google Map, ntar keluar sendiri. Itu nggak follow semua ya. Thank you, dadah.